Di kondisi saat ini yang serba susah, hal yang saya amati yang sangat-sangat terdampak itu bukan cuma di jualan bakso, tapi juga di mie. Apalagi kondisinya sekarang terigu pada naik, kondisi ekonomi makro juga nggak jelas, sehingga bahan dasarnya mie yaitu terigu alias gandum itu juga pada nggak stabil, akan membuat para pedagang, ya entah pedagang bakso, pedagang mie ini kesusahan, baik mereka yang beli ataupun bikin mie sendiri. Oleh karena itu, beberapa seri ke depan nanti di channel HM Prasaja ini saya akan coba membahas masalah mie, di mana tujuan akhirnya itu adalah bagaimana kita bisa membuat mie yang lebih murah, lebih hemat, tapi kualitasnya masih bagus. Yang pertama, mungkin sebelumnya kita kembali ke dasar dulu deh. Kenapa kok mie itu bisa kenyal? Nah, ini bagian yang membosankan sih. Kalau Anda ngikutin channel HM Prasaja, Anda tentu sering dengar saya bilang yang mengenyalkan itu selalu protein. Faktanya, mie itu ada terbuat dari tepung, dan tepung itu mengandung karbohidrat. Nah, pertanyaannya, kalau protein yang mengenyalkan tapi mie terbuat dari karbohidrat, kok hasilnya bisa kenyal? Jawabannya satu, ada yang namanya gluten, di mana gluten ini itu terbuat berasal dari gandum. Nah, gandum sendiri kan bahan untuk bikin terigu. Makanya orang-orang kalau pakai tepung terigu, hasilnya itu lebih kenyal karena tepung terigu ini mengandung gluten. Dan gluten ini bisa mengenyalkan karena dari gluten ini 70-75% kandungan gluten itu bisa membentuk suatu jaringan protein. Jadi kalau apakah tepung itu murni karbohidrat, jawabannya bisa ya, bisa enggak, tergantung jenis tepungnya. Tapi kalau terigu, karena dia mengandung gluten, dia ada proteinnya. Makanya mie yang terbuat dari terigu hasilnya bisa kenyal. Itu basicnya dulu. Jadi tetap sama, yang mengenyalkan itu adalah protein, yang tidak mengenyalkan adalah karbohidrat. Jadi kalau pertanyaan saya gini, kita pakai terigu hasilnya bisa kenyal, minyak bisa bagus. Masalahnya terigu harganya mahal. Kalau saya ganti dengan tapioka yang harganya masih lebih murah, bisa kenyal enggak? Jawabannya bisa iya, bisa enggak. Enggaknya itu karena tapioka tidak mengandung gluten, di mana ini berarti hampir tidak ada protein yang di dalam tapioka, sehingga susah sekali membuat mie yang kenyal jika hanya menggunakan tapioka atau sagu dan sebagainya. Cuma apakah tidak bisa? Nah, ini tunggu episode yang selanjutnya. Oke, untuk basicnya itu dulu. Jadi Anda perlu ingat, mie itu bisa kenyal karena terigu itu mengandung gluten, dan gluten itu mengandung protein. Oke, lalu kalau kurang kenyal, hal yang harus dilakukan adalah menambahkan protein kan. Makanya orang-orang menambahkan telur, di mana telur ini putihnya itu selalu mengandung protein, sehingga bisa meningkatkan kekenyalan mie. Jadi hal paling gampang yang bisa kita lakukan untuk membuat mie itu lebih kenyal, itu adalah menambahkan protein dari putih telur tadi. Nah, kalau Anda terbiasa pakai telur bikin mie, pakai kuning dan putihnya, silahkan dicoba. Pakai putihnya doang, seharusnya hasilnya akan lebih kenyal. Cuma kembali kan, secara harga tentu mungkin lebih mahal. Terus secara warna mungkin jadi nggak kuning kayak gitu kan. Nah, itu basicnya dulu deh. Yang paling dasar untuk menambah kenyalan bisa putih telur. Berapa banyak? Kembali, semakin banyak proteinnya akan semakin kenyal. Jadi kalau telur kita semakin banyak, tentu hasil minyak akan semakin kenyal. Cuma kan kembali, harganya gimana nih gitu. Oke, itu satu hal yang paling basic yang bisa mengenyalkan adalah telur. Yang kedua, yang banyak dipakai orang adalah STTP atau STPP sebenarnya. Ya, STPP kok bisa mengenyalkan? Padahal kalau fosfat, kalau ngikutin hal yang saya sampaikan sebelum-sebelumnya dari HM Prasaja kan, fosfat itu mengenyalkan dari daging, dari mengaktifkan proteinnya. Sementara kandungan protein dari mie itu kan sangat-sangat kecil sekali, minim sekali kan. Nah, terus bagaimana fosfat itu bisa mengenyalkan? Jadi gini, fosfat sendiri memang cara kerja utamanya dia adalah mengaktifkan protein sehingga hasilnya lebih kenyal. Cuma kalau di mie, di karbohidrat, dia masih punya dua fungsi tambahan lainnya. Yang pertama adalah dia meningkatkan yang namanya itu adalah gel temperatur. Dan yang kedua, dia menggeser pH. pH adalah derajat keasaman. Jadi gini, mie itu akan lebih kenyal kalau pH-nya pas di yang netral, sekitar 7. Sementara karbohidrat, tepung, itu pH-nya adalah 5. STPP pH-nya sekitar 9. Nah, Anda dapat bayangan 7 yang ideal kenyal, tepung adalah 5, STPP adalah 9. Jadi ketika kita pakai tepung dan kita tambah dengan STPP,
yang aslinya 5 dia akan geser mungkin jadi 6, 7, 8 dan sebagainya. Sehingga hasil kekenyalannya yang misalkan nilainya nih misalkan cuma 7, dengan ditambahin STPP pH-nya geser, dia mungkin jadi 8 atau 9. Itu cara kerja dari STPP kenapa bisa mengenyalkan. Nah, terus kalau orang-orang tahu kan ada beberapa alternatif merek pengenyal seperti Kansui. Aduh, saya lupa mereknya apa ya, Kansui aja lah yang saya sebutin. Kok bisa mengenyalkan? Jawabannya adalah dia menggunakan cara yang sama, jadi geser pH-nya. Nah, sekarang kalau Anda sudah tahu, oke, Kansui itu menggeser pH-nya sehingga hasil minyak lebih kenyal. Fungsi yang sama bisa Anda dapatkan dari STTP. Nah, pertanyaannya sekarang Anda pilih yang mana? Tergantung Anda. Jadi, masing-masing bahan memiliki fungsi itu menggeser pH-nya. Tinggal mana yang menggeser pH-nya lebih ke arah 7. Itu satu. Dan yang kedua, Anda tinggal pilih mau Kansui atau STPP, mana yang harganya lebih ekonomis. Itu. Jadi kalaupun Anda pakai dua-duanya, digabung gimana? Mungkin bisa, mungkin enggak. Dalam arti gini, secara logika ya, tadi kan 5, kisaran 5 kan, digeser nih sama STPP, anggap sudah 6,5. Saya tambahin lagi Kansui, digeser lagi. 7 akan ideal, tapi kalau kebablas ke sini, hasilnya juga nggak bagus. Jadi, ya itu perlu riset. Kembali, saya belum bisa membuka pasti hasilnya gimana karena kami juga masih riset. Cuma setidaknya Anda tahu gambarannya kenapa kok STPP bisa mengenyalkan, fosfat bisa mengenyalkan. Jawabannya itu menggeser pH-nya. Terus yang kedua, dia akan membantu untuk meningkatkan suhunya. Dalam arti gini, kita bikin mie, setelah jadi lembaran, apa yang selanjutnya dilakukan? Direbus kan? Nah, proses rebus itu selalu menjadi menghasilkan reaksi kimia. Dimana gampangnya gini, misalkan tepung itu pasti punya namanya temperaturnya, titik temperaturnya, gel temperatur kalau istilahnya. Misalkan let's say 70 segini ya. Kita ngerebus mie dengan air, kalau airnya di bawah ini, jadi misalkan airnya 60, 65 dan sebagainya, hasil kenyalnya mie ini akan bagus. Kenapa? Karena masih limitnya ini, airnya ini masih di bawah limitnya mie tadi, tepungnya. Jadi kan tidak membentur. Permasalahannya, kalau kita ngerebus dengan air yang panas mendidih, suhu airnya bukannya di bawah, tapi jadi di atas. Ketika suhu air ini di atas, hasil mie itu akan jadi lebih lembek. Makanya kalau kita mie sering direbus ulang-ulang, biasanya kan lebih lembek, lebih lengket, lebih empuk. Itu karena suhunya tadi ini kalah. Nah, kalau di bawah itu oke, tapi kalau di atas ini nggak bagus. Fosfat STPP itu kinerjanya selain geser pH, itu dia juga meningkatkan suhu. Makanya kalau misalkan suhunya 70, ditambahin fosfat, dia nggak akan jadi 70, mungkin 72, 73 dan sebagainya. Sehingga harapannya ketika direbus hasilnya itu lebih kenyal dan tidak gampang lembek. Nah, jadi kalau protein dari telur tadi menambah kenyalan, fosfat fungsinya seperti itu, geser sehingga hasil mie-nya lebih kenyal. Nah, pertanyaan sekarang, bagus mana? Pakai STPP atau pakai Wendapos? Kalau untuk mie, secara terus terang saya bilang tidak akan signifikan. Kenapa? Karena kembali, fungsi utama fosfat itu kan mengaktifkan protein. Problemnya, protein di dalam mie itu sangat-sangat terbatas, sangat sedikit. Sehingga kalau Anda pakai jenis fosfat yang bagus, seperti Wendapos, hasilnya memang lebih bagus, tapi tidak akan signifikan. Jadi kalau saya di posisi Anda, saya akan milih yang lebih murah. Dimana kalau kasus seperti ini pasti STPP lebih murah. Sehingga kalau mie, Anda bisa pakai STPP seharusnya cukup. Tapi kalau untuk baksonya, Anda baru pakai yang Wendapos. Oke, sudah dapat gambaran. Jadi kalau yang olahan daging, Anda pakai blend fosfat di Wendapos. Kalau cuma mie doang, yang proteinnya sedikit, STPP cukup lah. Nah, itu sudah 2 bahan. Ada bahan-bahan lain yang bisa membantu. Bahan ketiga yang bisa membantu tentu yang sifatnya adalah protein, sama seperti putih telur. Nah, dimana ini kalau Anda ngikutin channel HM Pras saja, Anda tahu ada M100FT. Ini bukan putih telur, tapi protein nabati. Fungsinya sama, karena dia protein, otomatis akan meningkatkan kenyalan mie. Seberapa kenyal? Kembali, semakin banyak M100FT, maka akan semakin kenyal juga. Cuma, kembali kan, harganya gimana? Itu. Alternatif lain, ada yang namanya karagenan. Karagenan sendiri ini berfungsi untuk mengikat cairan, sehingga kan hasilnya lebih kenyal. Nah, ini, kalau mie, itu kan cairannya nggak banyak.
apakah masih perlu meningkatkan, apakah masih perlu pakai karagenan? Jawabannya bisa membantu. Di mana membantunya karagenan ini? Karagenan akan menghasilkan kenyal. Tadi ketika direbus, kan ini direbus, kalau suhunya lebih panas kan reaksi kimia terjadi, air rebusannya itu kan masuk. Nah, oke. Jadi ketika air rebusannya masuk, jumlah protein di dalam tepung terigu tadi tidak akan bisa menahannya, sehingga hasilnya itu lembek. Itu logikanya. Nah, kalau kita pakai karagenan kan sama. Suhunya sekian nih. Oh, rebusannya lebih tinggi. Kebuka dong. Airnya masuk. Ketika air masuk dan terigunya tidak bisa nahan, disinilah karagenan bekerja. Dia yang akan menahan air-air tadi yang masuk, sehingga hasil minyak bisa lebih bagus. Jadi kalau di adonan minyak, karagenan tidak akan berfungsi, tapi dia akan membantu ketika kita ngerebus minyak. Jadi kalau Anda mau lebih kenyal nih, sudah pakai STTP, sudah pakai telur, Anda nambahin karagenan. Di adonannya tidak akan kelihatan efeknya. Tapi ketika Anda rebus, itu baru kelihatan hasilnya lebih bagus. Oke, itu alternatif yang keempat. Ada alternatif kelima, yaitu sodium alginat. Apa itu sodium alginat? Sodium alginat sendiri sebenarnya adalah sepupunya dari karagenan, karena sama-sama terbuat dari rumput laut. Sifatnya, kalau dibilang mirip sih enggak, dibilang bertolak belakang sekali enggak. Nah, ada bedanya. Kalau karagenan ini membutuhkan suhu untuk dia mengikat cairan, kalau alginat itu bantu lebih stabil. Nah, cuma mungkin saya nggak terangkan deh hari ini, cuma saya kenalin aja istilahnya apa. Nanti episode selanjutnya akan saya bahas lebih dalam. Oke, jadi alternatif kelimanya dia sodium alginat. Yang keenam ada alternatif lain, yaitu WBS 800. Bukan 500 ya, kalau 500 kan bikin keras, tapi ini 800. Kenapa kok 800? Itu jawabannya karena satu, dia mengandung enzimnya yang berbeda dengan WBS 500, dan yang kedua ada kandungan protein di dalamnya, sehingga secara hasil minyak tadi akan lebih bagus. Nah, cuma seberapa efektif saya belum bisa buka, kami masih riset, jadi tunggu. Jadi ada alternatifnya adalah ke-6. Dari 6 ini nanti akan kami bahas untuk mana yang paling efisien. Cuma setidaknya hari ini, goal saya hari ini adalah Anda tahu bahwa untuk mengenyalkan mie itu alternatifnya banyak. Ada putih telur, fosfat, M100FT, apalagi tadi, karagenan, alginat, dan terakhir adalah WBS 800. Jadi sementara Anda terima dulu lah, ada berbagai alternatif. Next episode mungkin akan kami keluarkan yang tentang kelanjutannya, mana yang efektif, mana efisien, membahas lebih dalam. Nanti yang terakhir baru kita akan bahas yang mana yang lebih murah.